saya mengapresiasi nih Pak Antonio Rangel da Silva ini orangnya kreatif, inovatif, ya, kreasinya banyak ya. Ini suatu yang inspiratif bagi jajaran Angkatan Darat ya, korem-korem kalau membentuk gini kan merupakan cara kita menyampaikan pesan baik itu kepada prajurit maupun kepada masyarakat. Ini sangat positif sekali. Jadi Korem 151 Binaya ini memang dari dulu nih nggak mau diem Pak Antonio itu. Siap, ya. Pak. Saya pikir luar biasa. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya, apa kabar semuanya? Baik, yang pastinya dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan bosan-bosan nih ketemu sama saya. Kembali lagi bersama saya, Serda Koat Rafaela Aprilia Masasail di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang spesial. Langsung saja kita sapa Bapak dan Pus Penerbat, Bapak Maijen TNI Zainuddin. Halo Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore Rafaela. Siap Bapak, apa kabarnya Bapak Izin? Baik. Siap Bapak. Nah Bapak, bagaimana kesan Bapak tiba di Ambon Bapak? Pertama kali tiba di Ambon Bapak? Kesan saya Ambon ini begitu indah. Siap, saya lihat dari Bapak. pesawat, Iya. ya, ada pulau-pulaunya, lautnya bersih, ya, aktivitas masyarakat, ya, sangat luar biasa, damai. Siap betul Bapak. Saya rasa itu. Wah, baik, tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke materi kita dan pembahasan kita lebih dalam lagi, mohon Bapak berkenan memperkenalkan diri secara singkat Bapak, biar sahabat-sahabat dan masyarakat Maluku bisa mengetahui siapa Bapak dan Pus Penerbat kita. Ya, saya Mayor Jenderal TNI Zainuddin. Siap. Dan Pus Penerbat. Saya sohibnya Pak Danrem. Siap Bapak. Rating 92. Oh, satu rating Bapak izin. Ya, Siap. kebetulan kita dulu sohib ya, sama-sama jadi atlet sepak bola, kemudian juga atletik. Kita menyumbangkan medali cukup banyak untuk Wah, Akmil saat itu. Luar biasa. Termasuk Pak Antoni. Tepuk tangan dulu dong. Dia pelari seperti kijang dulu. Sama kayak Bapak juga izin. Iya. Sama-sama atlet. Siap Bapak. Nah, baik Bapak. Mungkin saya ingin bertanya juga Bapak, tugas Bapak sebagai Danpus Penerbat Bapak? Ya, tugas sebagai penerbat itu adalah melaksanakan tugas pembinaan personil, pembinaan kecabangan, dan tentunya juga pembinaan penerbangan sendiri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Di mana pada kondisi saat ini tugas-tugas penerbat itu sangat dibutuhkan di TNI Angkatan Darat, Iya, maupun betul. di pemerintahan. Siap. Di mana kita melaksanakan tugas-tugas pertempuran, juga tugas-tugas latihan, ya, tugas-tugas pembantuan bencana alam, kemudian pengamanan PPIP. Kemudian juga kita pada tugas-tugas pertempuran sebenarnya kita itu meningkatkan mobilitas dan daya tempur yang besar bagi satuan yang melaksanakan pertempuran di darat. Itu tugas pokok kita dalam pertempuran. Makanya penerbat itu punya fungsi intelijen pertempuran, ya, surveillance. Kemudian kita juga tugas manuver, tugas tembakan, perlindungan, dan dukungan. Dan semua itu di semua lini kita membantu pasukan-pasukan yang bertempur di darat. Siap Bapak. Nah, baik Bapak, tadi di perkenalan Bapak di awal kan satu rating sama Bapak dan rem kami ya Bapak. Ya. Nah, izin Bapak, yang saya pengen tahu dulu Bapak korpnya apa Bapak izin? Apa memang sudah di penerbat atau bagaimana Bapak izin? Saya sejak lahir jadi tentara itu sama beliau Pak Antonio
itu Kop Kecamatan Infanteri. Iya, Bapak. Jadi saya melihat penerbat ini dari sisi luar. Sekarang saya bagian dari penerbat. Ya. Maka saya punya kewajiban dan tanggung moral untuk membesarkan penerbat tersebut. Siap. Karena saya lihat penerbat itu spesial bagi saya. Kenapa spesial? Di mana para personil penerbat itu dipilih secara khusus, secara intelektual, maupun secara psikologis, ya, dan juga mereka mengawaki alutsista yang berteknologi tinggi dan harganya mahal. Dan semua alutsistanya itu beroperasi. Setiap hari itu bisa 12 sampai 22 pesawat kita terbang. Dan tentunya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh personil penerbat itu berisiko tinggi. Maka itu saya sebagai Danpus Penerbat melihat bahwa Danpus Penerbat ini spesial. Maka kita pun harus mengawakinya secara spesial, ya, dan memperlakukan juga secara spesial. Dan saat ini dukungan dari komando atas untuk penerbat ini cukup tinggi karena tantangan ke depan cukup tinggi, ya. Betul, Bapak. Tugas-tugas mendukung pemerintah nanti itu di mana pemerintah ada ketahanan pangan, ada nanti masalah gizi, ya. Kita tentu harus menjangkau daerah-daerah yang terpencil, terluar dan tertinggal, itu harus jangkau. Yang tidak bisa dilalui darat tentunya nanti kita siapkan melalui udara. Ini peran penerbat tentunya akan sangat dibutuhkan. Maka pemerintah pada saat ini memposisikan penerbat menjadi program prioritas untuk mendukung baik itu tugas-tugas TNI itu sendiri maupun tugas-tugas pemerintah ke depan. Siap. Berarti memang sudah terprogram ya Bapak ya? Ya, terprogram. Siap, Pak. Nah Bapak, kalau pesawat-pesawat dari penerbat yang memang stay di sini memang BKO atau bagaimana tuh Bapak? Ya, kita ada satu pesawat BKO di sini, Kasa, dan setiap 3 bulan sekali kita rolling karena penerbat itu tugas operasinya tidak bisa lama, karena kan kita harus mempertimbangkan aspek psikologi maupun aspek kesehatan, sehingga pilot atau awak, ya, baik teknisinya itu harus fresh. Kita tahu kenapa kita membikaukan sini atas perintah Mabes TNI, agar mobilitas Pangdam ini untuk mengendalikan wilayah yang tersebar banyak pulau dan dipisahkan oleh laut, ya, atau disatukan oleh laut, ya, itu butuh melalui udara. Makanya penerbat hadir di sini untuk mendukung tugas-tugas Kodam 15 Patimura. Semoga ini memberikan efek yang besar untuk output dari pekerjaan tugas pokok daripada Kodam 15 Patimura tersebut. Ya. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Bapak dan penerbat. Baiklah, kita selalu audiens itu mau dengar nih. Katanya sejarah penerbat itu kayak gimana sih? Oh iya, betul lah Pak. Bapak boleh mungkin berkenan menceritakan secara singkat sejarah Puspenerbat Bapak? Jadi penerbat itu diinisiasi oleh Bapak Ayani, Kasat saat itu. Di mana tahun 50 sudah terpikirkan oleh Pak Yani bahwa negara kita ini yang negara kepulauan, ya, 13.000 lebih kepulauan kita ini, dibutuhkan alat angkut udara. Maka Pak Yani menginisiasi untuk membentuk satuan penerbat, di mana saat itu ada seorang Kapten Sunardi, ya, Pingardi itu, Sunardi Pingardi itu seorang kapten, suruh merancang penerbat itu, sehingga terbentuklah 9 tahun kemudian, tanggal 14 November tahun 59 penerbat itu pertama kali didirikan. Dan pesawat pertamanya itu Beechcraft, ya. Pertamanya itu Beeper. Beeper itu pesawat yang sedang overhaul di Singapura, punya Dr. Lusran Al-Ghani, itu dibeli sama Bapak Ayani untuk jadi pesawat pertamanya. Pesawat pertama penerbat, ya? Iya, nenek moyangnya kita lah. Iya, betul. Ya, Beeper itu nenek moyang kita. Sekarang sudah kita masukkan museum sebagai nenek moyang kita. Iya, betul. Nah, baik Bapak. Kalau mungkin itu sejarahnya Puspenerbat. Yang saya ingin tanyakan nih Bapak, kalau prajurit-prajurit yang
mau masuk penerbat itu memang harus seleksi apa memang diambil dari hasil psikologi atau bagaimana itu Bapak? Tentunya untuk keahlian khusus, jadi penerbangan termasuk keahlian khusus, baik itu penerbangnya, teknisinya maupun operasi pelayanannya, maka diseleksi secara ketat. Ya, baik itu kemampuan akademis maupun kemampuan psikologinya harus sesuai dengan psikologinya, karena nanti dia mengawaki teknologi tinggi. Betul. Sehingga tingkat kecerdasannya harus tinggi juga, kira-kira begitu. Berarti memang harus seleksi juga ya Pak? Iya betul. Seleksi. Karena memang kalau di penerbat itu psikologinya memang harus tinggi ya Pak? Ya. Luar biasa. Nah baik Bapak, terima kasih karena sudah berbincang dengan kami soal pus penerbat. Nah yang saya ingin tanyakan juga Bapak, mungkin tanggapan Bapak soal rumah podcast kami ini Bapak izin. Nah kebetulan rumah podcast kami ini dibangun sama Bapak dan rem kita dalam jangka waktu 3 bulan saja Bapak. Mungkin ada tanggapan sedikit soal rumah podcast kami Bapak? Ini saya mengapresiasi nih Pak Antonio Rangel da Silva, ini orangnya kreatif. Siap. Inovatif, ya, kreasinya banyak ya. Ini suatu yang inspiratif bagi jajaran Angkatan Darat ya, korem-korem kalau membentuk gini kan merupakan cara kita menyampaikan pesan baik itu kepada prajurit maupun kepada masyarakat. Ini sangat positif sekali. Jadi Korem 151 Binaya ini memang dari dulu nih nggak mau diem Pak Antonio itu. Siap, ya. Pak. Saya pikir luar biasa. Nah baik Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin ada pesan buat prajurit TNI Angkatan Darat, terutama untuk prajurit Kodam 15 Patimura Bapak? Pesan saya kepada prajurit Patimura ya, ini untuk menjaga toleransi di sini ya, kemudian membantu masyarakat ya. Kita ketahui bahwa daerah Kodam 15 Patimura ini banyak kepulauan. Iya betul Bapak, siap. Tentunya banyak pulau-pulau yang jauh itu butuh kehadiran negara ya. Siap. Salah satu penerbat mendukung itu agar kehadiran negara ada ya. Di pulau manapun yang ada landasannya kita turun ke sana agar negara hadir untuk membantu masyarakat. Betul, ya, untuk masyarakat. Jadi saya pikir kehadiran tentara sini sangat tinggi sekali peranannya ya. Mereka punya potensi dan tentunya juga punya kompetensi dan kualifikasi, kemampuan-kemampuan untuk membantu masyarakat. Tentunya terhadap hal-hal yang mendasar di masyarakat. Ya, apalagi aparat kewilayahan ya, tentunya kehadirannya sangat ditunggu masyarakat ya. Kehadirannya bisa mengatasi kesulitan masyarakat di sekeliling di mana tentara itu hadir, dan kita berharap bahwa setiap pemimpin di Kodam Patimura ini dia seorang babinsa, dia jadi tokoh di desanya, seorang danramil dia menjadi tokoh di kecamatannya, seorang dandim jadi tokoh di Kota Madia maupun kabupaten di mana dia bertugas, dan selalu menggali kemampuan-kemampuan potensi dia menjadi kompetensi sehingga kehadiran tentara itu bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Ini tentunya semangat ini sudah dimulai dari awal berdirinya tentara. Betul, Bapak. Memang tidak terlepas tentara dari rakyat ya, ibarat ikan dan air, di mana kita dulu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu bersama-sama rakyat. Betul. Dan tentunya pada posisi sekarang itu harus dilanjutkan, dan itu ada di teritorial. Iya, betul. Maka teritorial ini semangat hamkam merata ya, semangat untuk maju ke masyarakat ya, karena kita dulu yang merintis kemerdekaan itu pahlawan-pahlawan kita, dan saat ini tentunya pengabdian tentara sekarang dengan tentara yang dulu itu berbeda tantangannya. Siap. Dan tentunya tantangan ke depan ini cukup besar, dan TNI Angkatan Darat harus menyiapkan diri juga dengan potensi dan kualifikasinya sehingga keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Ya. Baik Bapak. Nah Bapak, sebelum kita menutup pembicaraan kita di sore hari ini, mungkin ada closing statement dari Bapak? Closing dari saya Iya, untuk Bapak. Kodam. Boleh Bapak. Ada Pangdam, nanti Pangdam tulusnya. Nah, Iya. saya kepada Dan Rem aja lah. Iya, boleh Dan Bapak. Rem, ya teruslah berkarya, ya untuk prajurit dan tentunya juga untuk masyarakat, sehingga kehadiran TNI ini selalu dicintai masyarakat dan selalu didanaukan oleh masyarakat, ya. Selalu semangat untuk mengabdi, bekerjalah terus dengan tulus ikhlas, sehingga tidak terasa waktu itu berjalan terus, ya. Dan apa yang kita jalankan itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Baik Ya, Bapak. masih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Oke, baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak dan Pus penerbat kita dapat membangun rasa kerjasama, rasa cinta kasih yang baik antara TNI dan masyarakat. Nah baik, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Serdakwa Travela Aprilia Melsasail dan narasumber kita Mayor Jenderal TNI Zainuddin dan Pus Penerbat. pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KMC Indonesia Aman. We love Indonesia